got so much money. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Apa aja sih peralatan komputer jaringan? Yang pertama ada radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Ini kami menggunakan radio dengan merek Redcast TR618 AM Radio VM dengan kisaran harga sekitar 1,6 juta. Kelebihan radio adalah sifatnya yang santai karena sifatnya auditori untuk didengarkan lebih mudah untuk menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik. Kekurangannya adalah pendengar tidak bisa mengulang pesan yang disampaikan melalui radio sehingga siarannya cepat hilang dan mudah dilupakan. Yang kedua ada televisi LED. TV LED adalah TV yang menggunakan teknologi diode yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju forward bias. Dengan merek Samsung seharga Rp4.800.000. Kelebihan TV LED yaitu desain tipis dan ringan, memiliki banyak fitur tambahan, rawatnya yang mudah, lebih awet. Kekurangan TV LED yaitu harga yang mahal, biaya perbaikan yang mahal, harus menggunakan antena dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga ada handy talkie. Salah satu alat telekomunikasi bersifat dua arah yang memanfaatkan frekuensi radio. Dengan merek seri ABP Hitera dengan kisaran harga sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000. Berikut kekurangannya adalah harus menemukan sinyal tertentu dan kelebihannya bisa berkomunikasi jarak jauh. Yang keempat ada televisi LCD. Panel LCD ini menggunakan layar kristal dengan sinar neon atau fluorescent yang menceritakan cahaya putih. Merek LG dengan harga 1,6 juta. Kelebihannya yaitu menghasilkan warna yang lebih realistis, teknologi anti silau, tersedia dalam ukuran besar atau kecil, serta kekurangannya yaitu kualitas gambar akan menurun jika dilihat pada sudut pandang lebar. Untuk ukuran besar harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan plasma TV. Yang kelima ada Ethernet switch. Ethernet switch ini adalah perangkat interkoneksi LAN yang bekerja pada lapisan data link atau lapisan kedua dari model OSI. Switch ini pada dasarnya mirip seperti Bright. Mereknya dari Netgear dengan kisaran harga Rp800.000. Yang keenam ada Ethernet Hub. Ethernet Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Dengan merek Netgear di kisaran harga Rp900.000. Kekurangan dan kelebihan memiliki dampak signifikan pada proses koneksi antar jaringan, bertindak sebagai pengulang sinyal untuk jaringan komputer. Ketujuh ada laptop. Komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat. Dengan merek Asus seharga 6-7 juta. Kekurangan baterai cepat habis. Yang kedelapan ada komputer atau workstation. Komputer workstation adalah konsep perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi yang terhubung dengan jaringan local area network atau LAN dan menjalankan sistem operasi multi-user. Jadi setiap pengguna memiliki login yang berbeda-beda. Dengan merek Lenovo P910 seharga Rp8.400.000. Kelebihan komputer workstation adalah kecepatan akses lebih
tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengolahannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer. Kekurangan komputer workstation adalah biaya operasional relatif lebih mahal. Diperlukan adanya suatu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Yang kesembilan ada firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Dengan merek Cisco ASA by Cisco, kisaran harga 45.500.000. Kekurangan kelebihan produk. Firewall dapat melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan seperti virus, malware, dan hackers. Yang ke-10 ada kabel UTP. Kabel UTP adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Dengan merek Balden seharga 2 juta. Jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Yang ke-11 ada kabel STP. Shielded Twin-State Pair atau STP adalah kabel pasangan berpilin yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Dengan merek Belden seharga Rp2.750.000. Kabel STP sesuai digunakan pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas, dan kabel STP sesuai digunakan pada medan yang berat. Memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel UTP yang memiliki harga lebih terjangkau. Yang ke-12 ada kabel coaksial. Kabel coaksial adalah kabel yang memiliki dua konduktor, yaitu tembaga di tengah atau tengah inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Merek Spectra kabel dengan harga Rp710.000. Harga lebih murah, lebih kuat menahan gangguan eksternal dibandingkan dengan Twin-State Pair kabel. Jarak minimum kabelnya lebih panjang dan lain-lain. Kekurangannya yaitu tidak bagus jika digunakan pada topologi bus, koneksi device-nya maksimal hanya 30 unit. Kabelnya cenderung kaku, pemasangan yang agak sulit, perawatannya memakan biaya yang mahal. Yang ke-13 ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Dengan merek OPGW seharga Rp300.000. Kekurangannya kabel gampang patah. Yang ke-14 ada server Linux atau Windows. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backfret, dan sebagainya. Server superkomputer. Server superkomputer adalah untuk mempermudah pekerjaan yang melibatkan perhitungan intervensif semacam perkiraan cuaca dan riset iklim. Dengan merek Sunway Taihulai, kisaran harga Rp120 juta. Kekurangan dan kelebihan dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Yang ke-16 ada wireless LAN USB. LAN merupakan salah satu jaringan yang berjenis nirkabel. Batas jangkauannya terbatas di area yang lebih kecil. Dengan merek Netgear seharga Rp800.000. Kelebihan wireless LAN USB adalah mobilitas tinggi, mudah dan cepat instalasinya, fleksibel, harga yang lebih murah. Kekurangan wireless LAN USB yaitu keamanan datanya kurang terjamin, biaya perawatan yang mahal, nilainya lebih besar.
Yang ke-10 ada wireless LAN card. Wireless LAN card adalah untuk membuat koneksi fisik ke jaringan untuk menyediakan pintu yang terbuka. Dengan merek Epson seharga 1,4 juta. Kelebihan wireless LAN card adalah mobilitas dan produktivitas tinggi, kemudahan dan kecepatan instalasi. Kekurangan wireless LAN card yaitu biaya perawatan yang mahal, daya yang besar, keamanan data atau kerahasiaan kurang terjamin. Yang ke-18 ada modem card. Modem card adalah jenis modem internal yang dicolokkan ke slot PCI motherboard PC. Dengan merek Huawei seharga 500-700 ribu rupiah. Kekurangan koneksi kurang memadai. Yang ke-19 ada modem USB. Modem Universal Service Bus atau modem USB adalah modem yang berinteraksi dengan komputer menggunakan konektor USB. Merek Huawei dengan harga 479 ribu rupiah. Kelebihan modem USB adalah bisa dibawa kemana saja dan tarif yang relatif terjangkau. Kekurangannya yaitu kecepatan dan koneksi yang sangat bergantung pada operator. Konektor RJ11 pada jaringan voice konektor RJ11 atau register jack 11 merupakan antarmuka koneksi fisik yang sering digunakan untuk terminal kabel telepon analog. Dengan harga Rp1.000 per pieces. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau local area network dan topologi jaringan lainnya. Harga Rp1.000 per pieces. Harga yang murah, lebih mudah digunakan, fleksibel karena tidak terdapat lapisan aluminium foil. Kekurangan RJ45 sangat sensitif pada tekanan interferensi elektromagnet dari perangkat lain yang disebabkan oleh lapisan aluminium foil yang tidak terpasang. Intercom adalah perangkat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua atau lebih titik dalam suatu sistem tertutup. Mereknya yaitu Panaphone dengan harga 1,208 juta rupiah. Dapat menyampaikan informasi secara efektif dari suatu pihak ke pihak lainnya. Saluran komunikasi dalam suatu instalasi atau kantor semakin luas. Kekurangan intercom yaitu jangkauan terbatas, rawan penyadapan. Wireless Access Point atau WAP adalah suatu piranti yang memungkinkan piranti nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau standar lainnya. Dengan merek Cisco seharga Rp375.000. Access Point merupakan penggunaan untuk tidak menggunakan PC yang berjalan 24 jam untuk menyalani jaringan dengan software khusus. Dari segi keamanan, tingkat keamanan dalam Access Point lebih terjamak. Kekurangan wireless access point atau WAP membutuhkan konfigurasi, keterbatasan keamanan, memerlukan power supply.